acara Sumbar ingin menanyakan kesan-kesannya Bu Si Junjung menjadi tuan rumah Rakornas 2023 ini Bu. Silakan Bu. Terima kasih. Saya baru pertama kali berkunjung ke Si Junjung. Jadi tentunya kesan-kesannya luar biasa ini, baik mulai dari penyambutan sampai dengan progres-progres yang saya nggak sangka juga gitu, ternyata sudah cukup bukan cukup maju saja, tetapi banyak hal inovatif. Salah satu contohnya kan pusat informasi untuk Geopark yang luar biasa nih, persiapan baru berapa bulan ya Pak, atau berapa tahun? Nggak sampai panjang, tapi sudah luar biasa komplit, dan saya pikir ini bukan hanya untuk showcasing tapi juga untuk edukasi dan tentunya membangun komitmen masyarakat semuanya bahwa ke depan kita harus terus maju ya, kegiatan ekonomi terus jalan, tetapi harus lebih bersih, lebih berkelanjutan. Kedepannya Bu, seperti apa Bu Si Junjung yang harus Si Junjung lakukan untuk ini kemajuan ini Bu, supaya Si Junjung ini bisa lolos sebagai UNESCO? Ya, sebetulnya kalau di level nasional kita sedang banyak mendorong berbagai transformasi ya, baik sosialnya, ekonomi, dan tata kelola. Terus juga berlandaskan tentunya kita tidak hanya bicara tentang lingkungan atau ekologi, tetapi juga melakukan atau menggunakan pendekatan socio-ecological approach, dan ini untuk membangun ketahanan sosial, budaya, dan juga ekologi. Nah, jadi tentunya Geopark Siloke khususnya dengan kekayaan warisan budaya yang luar biasa dari Sumbar, termasuk Si Junjung dan daerah sekitarnya. Di sini ada Pak Wali Sawalunto, tentunya akan punya nilai tambah kalau kita juga mengembangkan dari sisi geoparknya. Nah, tantangannya memang tidak mudah, bukan hanya dari sisi prosedur untuk mencapai status Geopark Global UNESCO, tetapi yang penting kan adalah membuktikan bahwa pembangunan di Si Junjung ini seimbang, baik dari sisi people, planet, dan juga prosperity. Semua harus dibuktikan. Pada saat sudah ditetapkan pun juga tidak berhenti, karena justru the story just began itu setelah ditetapkannya, supaya terus berkelanjutan, kita bisa mewariskan ke anak cucu kita dengan situasi lingkungan yang bisa jadi harusnya lebih baik lagi. Kepo nih Bu, untuk ini Si Junjung ya Bu ya, karena kami kan baru juga Bu bergabung dari Geopark Nasional ini Bu. Mungkin menurut Ibu sendiri, kan Si Junjung Target RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, kita masih kurang 2 gitu. Jadi tentunya nggak cuma dari Pak Bupati Si Junjung, tapi kita semua hand in hand. Ini ada Pak Kepala Bapeda Provinsi yang tentunya kita harus kerjasama untuk betul-betul mewujudkan, dan saya melihat dari Siloke dengan berbagai kemajuan yang sudah ada, persiapannya mudah-mudahan ya dalam hitungan setahun nanti betul-betul bisa menjadi salah satu yang terwujud. Amin. Makasih. Mempercayakan tuan rumah untuk Rakornas perencanaan Geopark ini, kita siap Si Junjung melalui dukungan mempercayakan tuan rumah untuk Rakornas perencanaan Geopark ini. Kita siap Si Junjung melalui dukungan ada, dan dukungan mungkin kita juga hari ini ada Pak Wali Kota Sawalunto. Kalau memang ternyata lebih baik bergabung dua daerah untuk kita jadikan satu kawasan menjadi UNESCO, ya kenapa tidak? Niat kita adalah bagaimana pembangunan keberlanjutan itu betul-betul dirasakan masyarakat, dan dampak Geopark itu kita akan mewariskan alam dan bumi ini untuk keturunan kita tanpa harus kita rusak dengan sedemikian rupa. Dan mudah-mudahan ini konsep yang pas dengan kekayaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Si Junjung. Boleh dilihat di seluruh mungkin penyajian di pusat situs yang menunjukkan kekayaan sejarah itu juga menjadi kekuatan budaya Minangkabau yang dikenal oleh masyarakat yang tahunya orang Indonesia itu rumah makan Padang. Nah, inilah otentik Minang, ternyata tidak hanya makanan saja. Kita punya kekayaan budaya yang insya Allah ini menjadi kekayaan yang akan kita wariskan ke generasi kita. Mudah-mudahan
dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan tentu kabupaten bersama-sama kita bisa sejahterakan masyarakat dengan memuliakan bumi sebagai tagline-nya dari Geopark itu sendiri. Saya yakin dengan digabungkan kemungkinan besar untuk sana. Bagaimana Pak? Kira-kira untuk kansnya untuk menjadikan dua daerah yang bagus ini dari Sumatera Barat itu untuk menjadi sepertinya gabungan memang cukup rumit, tapi setelah beliau menjadi Pak Wali Kota, semuanya menjadi begitu mudah. Semuanya menjadi begitu mudah, dan inti sebenarnya untuk UNESCO ini kan universal outstanding value-nya, nilai-nilai yang luar biasanya. Ketika mereka sudah bergabung, kita akan ketemukan nanti nilai-nilai yang luar biasa yang tidak ada di tempat lain, sehingga dia berhak untuk UNESCO Global Geopark. Jadi kalau kita baca buku Bapak Geologinya Indonesia, J.A. Kartini, ini kan satu hamparan geologi, lebih 500 km persegi dari Sawalunto ketika batu bara itu terbentuk. Ketika batu bara terbentuk yang disebabkan oleh lipatan bumi, oleh gesekan bumi, dan ini tentu kita harus cari, Pak Bupati, apa hal-hal yang memang luar biasa yang kita tonjolkan sehingga ini memang memudahkan kita untuk mendapatkan UNESCO ini. Dan satu pembelajaran yang menarik dari teman-teman di Junjung sebenarnya, Bu, RPJMD yang tematik itu membuat fokus, Bu. Jadi sebelum Pak Presiden menyatakan bahwa daerah itu ada tema, beliau sudah memulai itu di RPJMD-nya tematik, sehingga semuanya bergerak di situ. Semua OPD, semua program, semua kegiatan temanya Geopark untuk kesejahteraan masyarakat, ya Pak Bupati. Dan ini tentu pembelajaran buat semua kabupaten kota lain, bahwa RPJMD ke depan kita lagi susun di 2024 nanti, karena akan ada pemilihan kepala daerah, akan ada RPJMD 2024-2029. Tentu semua kabupaten kota bisa melihat pembelajaran yang diberikan oleh Si Junjung, bagaimana RPJMD yang tematik itu membuat kita fokus terhadap kegiatan untuk program kita. Ini terjadi Pak, dengan dalam jangka pendek ini Pak. Terima kasih. Yang pertama kita ucapkan terima kasih Deputi. Ini kan kita semua bertransformasi sekarang dari merubah pola pikir yang kata Pak Bupati dulu mengeksploitasi alam, sekarang menjaga alam untuk kesejahteraan. Nah, semua terkait dengan hal-hal baik tentu kita dukung. Mudah-mudahan nanti secara teknis melalui Komite Nasional Geopark Indonesia, kemudian melalui pakar-pakar bagaimana proses dan prosedurnya, bagaimana peluang dan tantangannya ini bisa dikaji. Nah, karena ini tentu butuh proses berikutnya. Pada prinsipnya kita tentu untuk kemaslahatan masyarakat, untuk rakyat kita dan untuk anak cucu kita dukung semuanya. Provinsi sudah mendukung, pusat sudah mendukung, semua kekuatan Pak Bupati ya. Mudah-mudahan ini menguatkan kita dalam pencapaian tujuan nasional sebagai kontribusi kita di Sumatera Barat ini untuk Indonesia. Jadi kita sangat mendukung sekali. Tentu proses dan pentahapannya nanti kita serahkan ke KNGI, kemudian ke para pakar, mana yang pas. Nah, jadi ini tentu ada hal-hal baik di sini dan tentu hal baik ini perlu kita dukung. Gitu. Dengan pakai tren agak dipotong. Terima kasih Pak.